A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Febrianti, nomor absen 7 dari kelas 12 IPSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang perbedaan aerob dan anaerob. Dalam biologi dikenal istilah respirasi aerob dan anaerob. Sebenarnya apa pengertian dua istilah tersebut? Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan di dalam sumber energi dan dibantu dengan oksigen melalui proses kimia. Tujuan dari proses respirasi adalah untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Ini berarti respirasi memang tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat proses yang kompleks di dalamnya. Ketika membicarakan respirasi, maka akan selalu dikaitkan dengan proses penguraian molekul yang terjadi sampai menghasilkan suatu energi. Berdasarkan keterlibatan oksigennya, proses respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Untuk yang pertama, respirasi aerob. Pada umumnya, organisme membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Proses inilah yang menjadi proses pelepasan energi kimia molekul organik di dalam sel. Respirasi aerob akan terjadi bila mana terkandung oksigen dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika tidak ada kandungan oksigen, maka terjadilah respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, reaksi yang terjadi disebabkan saat glukosa bertemu oksigen. Nah, setelah itu keduanya akan bertemu dan menciptakan karbon monoksida, energi, serta air. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap glikolisis atau perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tahap pertama ini memiliki proses yang panjang dan terjadi di dalam sitosol. Kedua, selanjutnya beralih ke proses konversi asam pirufat menjadi asetil koenzim A, yang disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Siklus ini bertugas untuk mengubah asam pirufat agar dapat diproses lanjutan di tahap selanjutnya. Ketiga, siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria yang akan memproses molekul asetil koenzim dengan molekul karbon. Keempat, pada tahap terakhir akan terjadi sistem pengangkutan elektron atau transport elektron yang terjadi di permukaan membran tilakoid. Kelima, setelah melewati semua tahapan, elektron akan bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara, sehingga menghasilkan molekul air. Ciri-ciri proses respirasi aerob seperti membutuhkan oksigen, berlangsung di mitokondria, menghasilkan 36 ATP, dan mempunyai 4 tahapan. Untuk yang kedua, respirasi anaerob. Beberapa organisme dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen atau bahkan tidak ada sama sekali. Respirasi anaeroblah yang membuat organisme tetap bertahan dengan mengkonversi energi NADH yang dibawa elektron menjadi ATP. Organisme tersebut menggunakan terminal akseptor selain oksigen, seperti nitrat atau sulfat sebagai agen oksidasi. Maka demikianlah yang dinamakan proses respirasi anaerob atau fermentasi. Bukan hanya aerob, respirasi anaerob juga memiliki beberapa tahapan dalam proses kerjanya. Tahapannya yaitu, yang pertama, fermentasi alkohol. Dalam proses pertama, dilakukan fermentasi alkohol yang akan mengubah molekul pirufat menjadi glikolisis atau asetaldehid. Kedua, fermentasi asam laktat. Tahapan respirasi selanjutnya adalah fermentasi laktat yang akan menghasilkan oksigen. Saat fermentasi ini terjadi, molekul asam pirufat adalah hasil dari glikolisis. Selanjutnya, glikolisis akan menerima elektron dan hidrogen yang berasal dari NADH. Ciri-ciri respirasi anaerob yaitu
memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada. Proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat semua gas CO2. Proses ini hanya terjadi pada tumbuhan. Jadi, setelah memahami penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara respirasi aerob dengan respirasi anaerob adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob kebalikannya, yaitu tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Kedua, seluruh proses respirasi aerob berlangsung di matriks mitokondria, sedangkan anaerob terjadi pada sitoplasma. Ketiga, dalam proses respirasi aerob akan menghasilkan ATP sebanyak 36 ATP atau adenosin trifosfat. Hal itu membuat respirasi aerob jauh lebih banyak menghasilkan energi ketimbang anaerob, karena respirasi anaerob hanya akan menghasilkan energi yang sedikit, yaitu 2 ATP. Dan yang terakhir yaitu respirasi aerob, bertujuan untuk menguraikan senyawa, sedangkan anaerob bertujuan untuk mengurangi senyawa organik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.